Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untukmu semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat, Rektor Universitas Timur. Yang saya hormati, pimpinan fakultas, panitia dan dewan juri. Dan yang saya banggakan, segenap sivitas akademika Universitas Timur. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan kasih-Nya, kita masih dilindungi serta masih diizinkan bernafas hingga saat ini. Hadirin sekalian, perkembangan zaman dan peradaban telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Tak ada satupun yang luput dari sentuhan peradaban. Manusia semakin dipermudah dengan banyak kebaruan. Di tengah semarak peradaban manusia ini, muncul teknologi sebagai salah satu aspek vital yang menjadi faktor dari berlangsungnya perubahan zaman. 3G jadi 4G, bahkan 5G. Tenaga hewan perlahan mulai tergantikan dengan hadirnya teknologi dalam bentuk tenaga mesin. Tanpa disadari, telah begitu banyak hal diubah dengan hadirnya teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama, bumi kini tengah dilanda sebuah pandemi besar. Begitu banyak sektor penunjang kehidupan manusia mulai lumpuh, bahkan terbengkalai karena diberlakukannya PPKM dan PSBB sebagai akibat yang timbul dari hadirnya pandemi COVID-19. Sebuah keprihatinan besar hadir di saat seperti ini. Bagaimana tidak, manusia sebagai homo economicus, homo laborans atau manusia pekerja, akhirnya tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan ruang gerak. Sektor yang menunjang kehidupan sebagai homo economicus tak berdaya karena transisi di berbagai aspek. Di bidang perekonomian, segala bentuk transaksi yang dulunya dilakukan secara tatap muka, kini hanya mampu dijalankan dengan bantuan media digital secara online. Sekali lagi, di tengah situasi krusial seperti saat ini, teknologi merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi persoalan pandemi. Sementara itu di lain pihak, pandemi dan teknologi telah menjadi dua hal yang begitu familiar dan begitu nyata dalam bidang pendidikan, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Para guru dan siswa sebagai bagian dari sivitas akademika yang seharusnya melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara efektif, pada akhirnya harus dilangsungkan secara online melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita sebut PJJ. Dalam keadaan seperti inilah, peran teknologi bagi dunia pendidikan dapat kita lihat begitu berarti. Keberlangsungan PJJ yang berkualitas amat dibutuhkan di saat seperti ini. Pengetahuan tentang perangkat teknologi dan kemampuan dasar dalam pengoperasian teknologi merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan. Sejalan dengan hal itu, para tenaga pengajar dan pelajar dituntut untuk mampu berselancar melalui teknologi. Oleh sebab itu, penguasaan antara beberapa keterampilan berikut ini perlu diperhatikan. Pertama, pengetahuan dan keterampilan dalam mencari informasi secara online. Kedua, terampil dalam mengimplementasikan segala informasi yang bersifat online, termasuk mengevaluasi sampai mengomunikasikan informasi-informasi tersebut. Dan yang ketiga, menguasai keterampilan berkomunikasi secara online, baik itu lisan maupun tertulis. Kelancaran proses PJJ pada masa COVID-19 sangat tergantung pada kehadiran literasi teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai upaya untuk memudahkan akses informasi dan pengolahan informasi yang bertujuan untuk membantu para siswa dalam mengakses berbagai informasi dari sumber-sumber yang tersedia. Persoalannya adalah teknologi yang semestinya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dalam PJJ malah dialihfungsikan sebagai suatu sarana yang sangat menggiurkan untuk berekreasi oleh para siswa. Misalnya untuk main game, menonton YouTube, dan lain sebagainya. Semua hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Selain itu, minimnya pengetahuan dari para pelajar tentang penggunaan teknologi yang baik dan benar. Untuk menjawab persoalan ini, hal yang perlu dipikirkan adalah strategi seperti apa yang harus kita gunakan
agar siswa dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Hadirin sekalian, sebagai seorang siswa, perlu saya akui bahwa kehadiran dari teknologi sebagai suatu media yang mempermudah pembelajaran di situasi seperti ini sangat berarti. Tak bisa saya bayangkan apa jadinya sektor pendidikan tanpa ada sentuhan dari teknologi. Bagaimana nasib kami para siswa jika pandemi melanda saat tak ada teknologi? Saya pikir jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini perlu masing-masing kita refleksikan lagi. Hadirin sekalian, ada dua strategi yang ingin saya ajukan sebagai jalan keluar dari persoalan literasi informasi tadi. Pertama, dengan diadakannya sosialisasi maupun penyuluhan mengenai pentingnya teknologi untuk menunjang kegiatan literasi bagi para siswa. Di sini, peran aktif dari orang tua, guru, dan pemerintah sangat dibutuhkan. Para siswa hendaknya sudah dibiasakan sejak usia dini untuk mengenal dan berinteraksi dengan teknologi secara bertanggung jawab. UNESCO menganjurkan bahwa idealnya pembelajaran literasi media dan digital perlu diberikan sejak jenjang sekolah dasar dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan kritis para siswa terhadap informasi. Strategi kedua adalah dengan memberikan pelatihan mengenai cara pengoperasian media-media digital dengan benar sebagai upaya untuk meminimalisasi serta mengurangi kasus-kasus penyalahgunaan teknologi terlebih di masa pandemi. Dengan demikian, berdasarkan beberapa ide dan data-data tadi, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan literasi teknologi, informasi, dan komunikasi sangat krusial terlebih pada masa pandemi. Teknologi hadir sebagai solusi dari permasalahan pandemi. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa kehadiran teknologi tanpa disertakan dengan penggunaan yang bertanggung jawab adalah mutlak sebuah kesalahan. Oleh karena itu, dalam penggunaannya perlu mendapat perhatian lebih sehingga kualitas pembelajaran di masa sekarang dan masa yang akan datang semakin bermutu. Akhir kata, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup, kata Socrates. Oleh karena itu, saya mengajak Anda sekalian, terutama para pelajar, mari tingkatkan kepedulian kita terhadap pendidikan Indonesia melalui literasi informasi berbasis teknologi. Jangan jadikan keadaan sebagai suatu alasan untuk berhenti belajar. Jadilah pendidikan nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih.